Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Fungsi inverse atau disimbolkan dengan F pangkat min 1x itu merupakan suatu kebalikan dari fungsi f(x) yang juga merupakan sebuah fungsi. Tidak semua fungsi itu memiliki inverse. Syarat agar fungsi memiliki inverse adalah suatu fungsi f(x) harus merupakan fungsi bijektif atau disebut juga korespondensi satu-satu. Contoh inverse fungsi dari berbagai cara penyajian fungsi. Yang pertama adalah diagram panah. Dapat dilakukan dengan membalik arah panah. Contohnya, jika suatu himpunan A itu adalah 1, 2, 3, dan 4, kemudian himpunan B adalah A, B, C, D, maka H merupakan fungsi dari A ke B. Kemudian, H inverse itu merupakan fungsi kebalikan dari H, di mana dari himpunan B ke himpunan A. Yang kedua, pasangan berurutan. Berlaku jika DF atau domain itu akan sama dengan RF inverse atau daerah hasil inverse-nya. Kemudian RF akan sama dengan DF inverse. Contohnya adalah jika suatu fungsi pasangan berurutannya adalah 1,5, 2,8, 3,10, 4,13, maka pasangan berurutan untuk fungsi inverse-nya adalah kebalikannya, 5,1, 8,2, 10,3, dan 13,4. Kemudian yang ketiga, rumus fungsinya adalah jika f(x) sama dengan A, maka inverse-nya F inverse A itu akan sama dengan X. Kemudian, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Kalian bisa melihat gambar 3.20 ini adalah gambar himpunan yang pertama, diagram yang pertama, ini diagram yang kedua. Bisa dilihat himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B beranggotakan 4, 5, 7, 8. Misalkan A itu 1, 2, 3, dan 4, nih, dan B 4, 5, 6, 7. Nah, ini bukan 6, 7, tetapi 4, 5, 7, 8. Dan fungsi f(x) dari himpunan A ke himpunan B dengan f(x) sama dengan x plus 3. Melalui diagram panah dapat ditunjukkan A dan B dalam korespondensi satu-satu oleh pemetaan F. Jika diagram panah terus dibalik dari B ke A, ini diagram kedua, diagram panahnya kita balik dari himpunan B ke himpunan A. Relasi tersebut berupa fungsi. Misalkan G dengan Gx sama dengan X min 3, ini X min 3, maka fungsi G tersebut disebut fungsi inverse dari F. Maksudnya, jika suatu fungsi dari A ke B, maka inverse-nya
itu adalah dari B ke A juga merupakan suatu fungsi. Ini merupakan suatu fungsi karena syarat fungsi adalah yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Kita lihat 1 pasangannya 4, 2 pasangannya 5, 3 pasangannya 7, dan 4 pasangannya 8. Kemudian setiap himpunan A itu hanya memiliki 1 pasangan. Itu dikatakan suatu fungsi. Kemudian, jika fungsi itu dibalik dari himpunan B ke himpunan A atau disebut sebagai GX sama dengan X, kita misalkan GX-nya X-3, maka fungsi kebalikannya ini juga merupakan suatu fungsi, di mana daerah asalnya itu adalah himpunan B, 4, 5, 6, 7. Dan daerah hasilnya adalah himpunan A, 1, 2, 3, 4. Fungsi kebalikan ini merupakan suatu fungsi karena syarat fungsinya terpenuhi, di mana setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan di himpunan A, dan setiap pasangannya hanya 1. Maka, fungsi ini bisa dikatakan sebagai fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Berarti fungsi ini mempunyai inverse. Kemudian, Ibu akan menjelaskan suatu fungsi yang bukan bijektif di mana fungsi itu tidak memiliki inverse. Ada 2 diagram. Yang pertama, diagram yang fx sama dengan x kuadrat ini. Kemudian yang kedua diagram gambar 3.23. Nah, pada diagram yang pertama, fungsi A itu bisa diketahui anggotanya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian fungsi B beranggotakan 0, 1, 4. F pemetaan dari A ke B dengan fx sama dengan x kuadrat. Jadi fungsi dari A ke B itu adalah fx, di mana fx-nya sama dengan x kuadrat. Bisa dilihat, nih, ini juga merupakan suatu fungsi, syarat fungsi terpenuhi, yaitu setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Min 2 berpasangan dengan 4, min 1 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan dengan 1, dan 2 berpasangan dengan 4. Dan syarat yang kedua yaitu setiap anggota himpunan A mempunyai hanya 1 pasangan. Ini dikatakan suatu fungsi. Kemudian, melalui diagram panah dapat diketahui bahwa A dan B tidak berada dalam korespondensi satu-satu. Mengapa? Karena jika kita balik fungsinya dari B ke A, maka akan berbentuk seperti ini, di mana B-nya adalah daerah asal dan A-nya adalah daerah hasil. B beranggotakan 0, 1, 4. Kemudian A beranggotakan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Pasangan dari B 0 itu adalah 0. 1 pasangannya min 1 dan 1. 4 pasangannya min 2 dan 2. Nah, ini kebalikan dari fungsi diagram yang pertama. Untuk relasi kebalikan ini bukan merupakan suatu fungsi, karena syarat fungsi itu tidak terpenuhi. Syarat fungsi yang pertama, semua anggota himpunan B itu mempunyai pasangan. Syarat fungsi yang kedua tidak terpenuhi, di mana syarat fungsi adalah semua anggota himpunan B hanya mempunyai 1 pasangan. Nah, kita bisa lihat 1
itu mempunyai dua pasangan, yaitu -1 dan 1. Kemudian 4 juga mempunyai dua pasangan, yaitu -2 dan 2. Maka relasi kebalikan ini bukan merupakan suatu fungsi karena syarat fungsinya tidak terpenuhi. Sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi ini bukan merupakan fungsi bijektif atau tidak berkorespondensi satu-satu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fungsi ini tidak memiliki inverse atau fungsi inverse-nya tidak terdefinisi. Itu penjelasan mengenai fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Dari kedua contoh di atas, suatu fungsi f dari himpunan A ke B memiliki fungsi inverse G, di mana dari himpunan B ke A apabila A dan B ada dalam korespondensi satu-satu. Jika G ada, atau jika G itu merupakan suatu fungsi, maka G dinyatakan dengan F inverse. Daerah hasil F adalah daerah asal dari F inverse, dan daerah asal F adalah daerah hasil dari F inverse. Nah, ini merupakan syarat yang kedua dari pasangan berurutan tadi ya, di mana daerah asal F merupakan daerah hasil F inverse, dan daerah hasil merupakan daerah asal dari F inverse. Kemudian, tugas dari materi ini kalian bisa menyelesaikannya. Ada 6 diagram panah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian harus menjawab keempat pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, relasi yang pertama bukan fungsi. Sebab, kalian bisa menjawabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, relasi yang kedua itu merupakan fungsi. Kalian bisa memberikan alasannya. Kemudian, relasi yang mana merupakan fungsi, dan berikan alasannya. Yang keempat, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B, dan berikan alasannya. Demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang macam-macam fungsi inverse. Dari materi ini, kemudian kita juga akan menyelesaikan contoh-contoh dari bagaimana mencari fungsi inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar matematika. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.